Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, serta kita masih diberi kesempatan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menggunakan sisa-sisa waktu kita hidup di dunia ini semata-mata dalam rangka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dzalika." Umur dari umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali orang yang ditakdirkan melampaui umur tersebut. Maka kita harus memahami bahwa dunia ini satu dari sekian fase kehidupan yang akan kita jalani. Fase pertama di alam rahim, kemudian fase di dunia, kemudian setelah di dunia ada fase alam kubur. Dan fase alam kubur ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Kemudian datanglah fase berikutnya, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, hari dikumpulkannya semua makhluk. Kemudian setelah itu ada hari apa? Penghisaban, hisab. Ya. Kemudian setelah hisab ada yaumul mizan, hari di mana amal kita ditimbang. Setelah itu fase apa? Sirat, melewati jembatan penentuan antara surga dan neraka. Kemudian yang terakhir masuk surga atau neraka. Perlu dipahami Bapak-bapak dan para hadirin hadirat sekalian, di antara semua fase kehidupan yang kita sebutkan, fase yang paling pendek adalah di dunia. Setelah itu panjang, Pak. Setelah itu panjang. Kemudian pada titik kita berada di akhirat nanti, saking panjangnya Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan apa? Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Maka kemudian di antara semua fase kehidupan ini, Allah hanya memberikan kita kesempatan bercocok tanam hanya di dunia, dan itu tidak banyak waktunya dan tidak lama, Pak. Ya, tidak lama. Sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan, kemanapun langkah kaki kita melangkah, jangan sampai atau pastikan bahwa langkah tersebut, aktivitas tersebut sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kita fokus ke tujuan ini. Seandainya kita keluar rumah, maka pastikan dulu, ini saya keluar rumah untuk apa? Untuk beribadah sesuai dengan jalur penciptaan kita atau tidak? Ternyata untuk bermaksiat, maka hentikan langkah itu. Kita ke pasar untuk mencari nafkah. Oh, ternyata mencari nafkah itu bagian dari ibadah. Lanjut. Ya, lanjutkan.
Kita kumpul sama teman-teman untuk apa? Membicarakan hal-hal yang berbau maksiat, tinggalkan. Fokus pada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tidak banyak mungkin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin hanya satu hadis yang akan kita jelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu terkait setiap orang tidak bisa lepas dari 3 jenis muamalah. Apa itu muamalah? Berinteraksi, bergaul, menjalin hubungan, itu muamalah. Setiap orang tidak akan bisa lepas dari 3 jenis muamalah. 3 jenis muamalah inilah yang akan menentukan dia baik atau buruk. Jika dalam 3 jenis muamalah ini dia baik, maka baik pula nanti hasilnya di akhirat. Jika salah satu buruk, maka buruk pula hasilnya di akhirat. Apa 3 jenis muamalah tersebut? Yaitu yang pertama, kaifa nata'amal ma'allah, bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana bermuamalah dengan diri kita sendiri. Bagaimana memperlakukan diri kita sendiri sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bermuamalah atau berakhlak kepada sesama manusia. 3 jenis muamalah, 3 jenis akhlak dalam Islam. Ya. Semua orang pasti akan berinteraksi, menjalin hubungan, bermuamalah dengan siapa? Dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Kenapa penting membahas satu hadis ini? Karena terkadang ada kalimat yang seperti ini, Pak. Gak apa-apa dia jarang sholat, yang penting akhlaknya baik. Nggak apa-apa dia minum khamr, yang penting dia ramah. Nggak apa-apa orangnya suka dosa dan maksiat, yang penting orangnya suka memberi. Ya, itu yang terjadi sekarang. Maka 3 jenis muamalah ini, setelah kita mengetahuinya, diharapkan nanti kita semua, terutama pemateri ya, memperbaiki 3 jenis muamalah ini. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini jenis muamalah yang pertama, muamalah seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk yang terlanjur engkau lakukan dengan perbuatan baik. Diharapkan perbuatan baik ini akan menghapus dosanya. Ini terkait muamalah dengan diri sendiri ketika kita jatuh dalam dosa. Kemudian yang ketiga apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini terkait muamalah jenis yang ketiga, bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Baik, perhatikan ini hadis yang sangat pendek. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk yang terlanjur engkau lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapus dosa itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
Yang pertama, kaitannya dengan muamalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Pertanyaannya, kenapa harus ada dimanapun engkau berada? Padahal ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah, cukup atau tidak? Cukup. Kenapa Rasulullah SAW mengikatnya dengan dimanapun engkau berada? Kenapa? Nah, karena menjadi orang soleh di depan orang ramai, orang banyak, itu mudah, Pak. Tapi menjadi orang baik di saat kita sendiri, tidak ada orang lain yang melihatnya, hanya kita dan HP kita, itu susah, sulit. Bertakwa kepada Allah dikala sendiri, di saat tidak ada orang yang melihat kita, antara kita dengan HP kita. Itu sulit menjadi orang baik ketika tidak ada orang lain yang melihat. Sama seperti ketika kita dalam satu ruang bekerja. Ruangan pertama itu tidak ada CCTV-nya. Ruangan kedua ada CCTV-nya. Kita lebih giat bekerja di ruangan yang ada CCTV-nya karena kamera melihat kita. Ya. Tapi ketika tidak ada yang memantau kita, disitulah ujian kita, Pak. Disitulah ujian kita. Kemudian ini akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak terbesar seorang hamba kepada Allah adalah mentauhidkannya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ini akhlak terbesar. Jadi sebelum kita berakhlak baik kepada orang lain, yang perlu kita perhatikan adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kita memahami hadis Abu Dzar ini, tidak ada lagi istilah apa? Enggak apa-apa Ustaz, dia enggak sholat, yang penting akhlaknya baik. Tidak ada istilah ini. Karena seorang muslim dituntut untuk memperbaiki akhlaknya dengan 3 jenis akhlak ini, 3 jenis muamalah yang ada dalam hadis ini. Kenapa enggak sholat? Yang penting saya berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa enggak puasa Ramadan? Yang penting saya membayar zakat. Dan seterusnya. Makanya dalam hadis ini yang pertama kali disebut adalah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk yang terlanjur kita lakukan dengan perbuatan baik. Ini kalimatnya yang terlanjur, bukan yang sengaja kita lakukan. Yang terlanjur kita lakukan dengan perbuatan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki amalannya, maka mereka itulah yang Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Ya. Karena memang setiap hari kita salah, kita berdosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku, kalian selalu berbuat dosa siang dan malam, dan aku selalu mengampuni dosa kalian, maka mintalah ampun kepadaku. Jangankan saat kita berdosa kepada Allah, saat-saat kita beribadah kepada Allah, kita disunnahkan untuk beristighfar. Contohnya, sebelum kita mulai kajian, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sebelum mulai kajian, kita disunahkan untuk membaca khutbatul hajah wa nastaghfiruh. Kemudian setelah kajian, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Padahal kita ngapain? Kita ngaji. Kita membaca ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kenapa disunnahkan kita beristighfar? Karena dosa itu tidak hanya dosa fisik. Ini juga berdosa, Pak. Ya, ini juga berdosa hati. Kemudian setelah sholat kita disunnahkan untuk beristighfar. Setelah menunaikan ibadah haji kita disunnahkan untuk beristighfar. Dalam momen-momen kita beribadah kepada Allah saja kita disunnahkan untuk beristighfar, apalagi saat kita terjatuh dalam dosa. Tapi di kalangan kita istighfar itu bukan untuk merasa bersalah dan meminta maaf kepada Allah, tapi untuk kaget, Pak. Ada kucing lewat, astagfirullah. Sudah disalah fungsikan, Pak, istighfar. Ya. Istighfar, kalimat astagfirullahaladzim itu menghadirkan hati kita merasa bersalah, merasa berdosa kepada Allah, dan itulah kalimat permintaan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disalah fungsikan, ya. Kita injak ekornya kucing, astagfirullah, ya, untuk kaget, ya. Ini terkait bagaimana kita bermuamalah dengan diri sendiri. Kita jangan sampai berbuat dosa tapi tidak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Antum perhatikan di sini kalimatnya annas. Apa artinya annas? Manusia secara umum. Tidak disebutkan di sini pergaulilah kaum muslimin dengan akhlak yang baik. Pergaulilah orang-orang kaya dengan akhlak yang baik, tidak disebutkan. Tapi disebutkan apa? Annas, manusia secara umum, semua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. 3 jenis muamalah yang harus kita perhatikan dalam diri kita. Sehingga dengan memahami 3 jenis muamalah ini, muamalah seorang hamba kepada Allah, muamalahnya atau akhlaknya dengan diri sendiri, atau muamalahnya dengan orang lain, maka tidak ada lagi istilah yang kita sebutkan tadi. Kemudian masih terkait muamalah atau akhlak, Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menukil ucapan dari Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qirwani, salah seorang imam besar dari madhab Malikiyah di zamannya. Beliau mengatakan, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahaditha. Akhlak yang baik, seluruh akhlak yang baik, seluruh definisi akhlak yang baik terkumpul pada 4 hadis. Artinya apa? Ketika kita mampu mengamalkan 4 hadis ini, maka kitalah yang menjadi manusia yang berakhlak baik, ya. Jadi kata Al-Hafidh Ibnu Rajab menukil ucapan Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qirwani. Beliau mengatakan, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits. Seluruh akhlak yang baik bermuara pada 4 hadis. Maka kalau kita mau berakhlak baik, kita mencoba mengamalkan 4 hadis ini. Hadis yang pertama, nanti kita baca satu persatu 4 hadis ini. Ya. 4 hadis ini kira-kira mengamalkannya sulit atau tidak? Ya, mengamalkannya sulit atau tidak? Yang menjadi indikator akhlak yang baik, hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Pertanyaannya, mengamalkan hadis ini sulit atau susah, Pak? Tidak ada pilihan mudahnya.
lebih sulit belajar diam terhadap hal-hal yang bukan urusan kita daripada berbicara. Betul atau tidak? Ya. Sementara dosa lisan itu banyak. Dan yang dihasilkan dampak negatif dari dosa lisan itu sangat besar, Pak. Betapa banyak dua orang yang sebelumnya saling mencintai, tapi karena dosa lisan mereka saling membenci. Ya. Betapa banyak orang yang baik-baik saja, tapi karena digibahi, dijelek-jelekan di belakangnya, orang ini menjadi orang dibenci di mata masyarakat. Itu dosa lisan, Pak. Ghibah. Belum lagi namimah. Apa namimah? Adu domba. Ghibah, karena ghibah itu dosa yang paling bikin ketagihan. Tidak mungkin dalam satu majelis orang itu menggibahi satu orang, nggak mungkin, Pak. Mustahil. Pasti lebih dari satu orang. Mustahil. Seandainya misalnya dalam satu hari kita menggibahi berapa orang? 5 orang misalnya. Dalam satu hari kita menggibahi 5 orang. Dalam setahun berapa hari? Dalam satu tahun itu berapa hari? Berapa hari? Satu tahun itu berapa hari? 350. Kita hitung ya. 3 kali 365. Dalam setahun kita menggibahi 1825. Seandainya seseorang selalu menggibah setiap hari selama 60 tahun. Kali 60 tahun. Nah, ya biar kita ini. Dalam 60 tahun 109.500 orang yang nanti pada hari kiamat akan kita cari untuk meminta maaf satu persatu. 109.000 orang, 109.500 orang nanti yang akan berhadapan dengan kita di atas qantarah sirat, di atas jembatan penentuan. Karena jembatan penentuan itu adalah fase terakhir untuk melunaskan semua kezaliman sebelum akhirnya seseorang masuk surga. Jadi orang masuk surga itu kezalimannya sudah bersih. Kalau pahala kita cukup, ya. Itu pun kalau 5 orang sehari, Pak. Kalau seandainya 10 orang sehari, wallahu alam. Nah, sekarang pertanyaannya, hadis yang pertama. Ini kan kita katakan tadi akhlak yang baik terkumpul pada 4 hadis. Ini kita baru membaca hadis yang pertama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Sulit atau tidak? Sulit mengamalkan hadis ini. Ya? Sulit. Nah, betul itu. Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang kita benci, sementara neraka dikelilingi dengan sesuatu yang kita sukai. Ghibah itu termasuk nikmat. Kalau orang terbiasa. Wal'iyadu billah. Belum lagi namimah, adu domba. Itu yang kita sebut tadi baru ghibah, Pak. Dosa lisan itu banyak. Namimah itu adu domba. Salah seorang ulama yang bernama Yahya Ibnu Abi Katsir Al-Yamani mengatakan, yufsidun nammamu fi sa'atin ma la yufsiduhu sahiru fi syahrin. Seorang tukang adu domba bisa merusak hubungan persaudaraan dalam sekejap apa yang tidak mampu dilakukan oleh tukang sihir dalam sebulan. Ya, seorang yang suka adu domba bisa merusak hubungan persaudaraan dalam sekejap apa yang tidak mampu dilakukan oleh tukang sihir dalam
dalam sebulan. Ini perkataan Yahya ibnu Abi Katsir al-Yamani. Ini hadis pertama dari indikator bagaimana seorang itu berakhlak baik. Ketika dia mampu berkata yang baik atau diam. Yang intinya menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Belum lagi dosa-dosa lisan yang lain, ya. Berkata-kata kotor, berkata yang buruk. Ya. Nanti ada yang bilang, "Ustadz, saya jarang bicara, Ustadz. Alhamdulillah saya banyak diem, cuma nulis status, Ustadz." Sama itu, ya. Sama. Tulisan itu justru lebih berdampak daripada lisan. Kenapa tulisan itu lebih berdampak daripada lisan? Ketika kita menyebutkan keburukan orang lain dengan lisan kita, setelah bubarnya majelis ghibah itu, bisa jadi orang lupa apa yang kita sebutkan. Kalau menulis, berapa tahun tulisan itu tercantum di Facebook atau apa? Sebanyak itulah orang yang membaca dan mengetahui aib orang yang kita tulis. Jadi jangan kita mengatakan, "Oh, saya alhamdulillah Ustaz jarang bicara sih Ustaz. Cuma nulis status sih Ustaz." Sama, ya. Ghibah offline dan online itu sama. Taib. Ini hadis yang pertama. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan hadis yang pertama ini. Kemudian ini hadis yang kedua, kemudian hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang itu ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini sulit atau susah, Pak? Sulit, ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Sulit atau mudah? Ya sulit. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, iblis dan bala tentaranya akan menjatuhkan manusia ke dalam salah satu dari 6 perangkap. Jika tidak berhasil yang pertama, yang kedua. Jika tidak berhasil yang kedua, yang ketiga. Dan seterusnya. Perangkap yang pertama adalah murtad dari agama Islam. Murtad. Bagaimana iblis dan bala tentaranya itu membuat orang keluar dari agama. Kalau tidak berhasil, maka syaitan akan beralih ke rencana kedua, menjatuhkannya kepada sesuatu amalan yang menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Jika tidak berhasil, maka rencana yang ketiga, syaitan akan menjatuhkannya ke dalam dosa besar. Dosa besar. Dan begitu seterusnya. Kalau tidak berhasil dosa besar, syaitan akan menjatuhkan seorang muslim ke dalam dosa kecil. Ya, dosa kecil. Kalau tidak berhasil dosa kecil, syaitan menjatuhkannya ke rencana berikutnya. Apa kira-kira? Sibuk dengan sesuatu yang mubah, yang tidak menghasilkan pahala dan dosa, tapi minimal membuang waktunya. Kalau tidak berhasil menjatuhkan seorang muslim ke dalam hal-hal yang mubah, sibuk dengan yang mubah,
Strategi keenam, rencana yang keenam, kira-kira apa? Yang terakhir. Ya, apa yang terakhir kira-kira? Menjadikannya fokus beramal dengan amalan yang pahalanya lebih kecil sehingga dia lalai dari amalan yang lebih pahala yang lebih besar. Contoh, ada seseorang semangat sholat tahajud. Saya sholat tahajud dari jam 12 sampai subuh, Ustaz. Enggak apa-apa. Nah, itu dia. Itu maksudnya. Itu rencana yang terakhir. Setelah setan tidak berhasil menjadikan seorang keluar dari agamanya, tidak berhasil menjatuhkannya ke dalam perkara yang menyelisihi sunnah, tidak berhasil menjatuhkannya ke dalam dosa besar, dosa kecil, ke hal yang mubah, maka rencana yang terakhir, nah yang terakhir itu halus, Pak. Orang merasa benar atau tidak? Saya rajin sholat tahajud, saking semangatnya sholat tahajud dari jam 12 sampai subuhnya bablas. Dengan merasa apa? Yang penting saya sholat tahajud. Padahal seandainya digandengkan antara sholat subuh dan sholat tahajud, besar mana pahalanya? Sholat subuh, ya. Sholat subuh fardu, sholat tahajud sunnah. Banyak orang tidak menyadari perangkap setan yang keenam ini. Kalau yang pertama, kedua, ketiga ya jelas ya. Maksudnya keluar dari Islam, menyelisihi sunnah, dosa besar, dosa kecil itu bisa dilihat oleh mata. Yang kelima dan keenam itu susah. Sibuk dengan hal yang mubah. Biasanya orang kalau sudah terjatuh pada perangkap yang kelima dan keenam, susah dinasehati. Kenapa ini begadang malam-malam ngobrol apa? Loh, emang saya maksiat? Kan enggak. Saya cuma ngobrol. Tapi kehilangan waktu. Susah. Orang yang jatuh ke dalam dosa perangkap yang pertama, kedua, ketiga cenderung lebih mudah menerima nasihat daripada yang terperangkap di perangkap yang kelima dan keenam. Apalagi yang keenam, sibuk mengamalkan hal-hal yang lebih kecil pahalanya sampai lupa kepada pahala yang lebih besar. Itu contoh pertama tadi, sholat tahajud. Habis-habisan sampai sholat subuhnya jam 9. Ya. Dan merasa sudah baik, sudah puas. Kenapa? Syaitan menjadikannya puas karena sudah sholat tahajud tapi lupa sholat subuh. Contoh lain, apa hukumnya berbuat baik, ramah kepada istri dan anak-anak? Apa hukumnya? Wajib berbuat baik, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Ada sebagian orang yang kalau kepada orang lain itu subhanallah ramah, kemudian mereka minta dikasih. Sama istri dan anak subhanallah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Dia terjebak dalam perangkap setan yang keenam. Ya. Jadi kita yang barangkali sudah ngaji, jangan sampai misalnya, oh, alhamdulillah Ustaz, saya sudah dapat hidayah Ustaz, saya tidak berbuat syirik Ustaz, saya tidak berbuat dosa besar Ustaz. Tunggu dulu, ini perangkap setan ada 6 ini. Ada 6. Kita jatuh di mana? Ya, kita jatuh di mana? Adzan jam berapa, Pak? Nanti diingatkan. Baik. Makanya mengamalkan hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara muara dari akhlak yang baik, hadis paling pendek di dunia. Semua hafal. La taghdab. Jangan marah. La taghdab. Ini di antara indikator seseorang memiliki akhlak yang baik. Yaitu hadis yang ketiga, la taghdab. Jangan marah. Ya, jangan marah. Ini sulit atau mudah ini?
Sulit ya Pak ya? Sulit semua kayaknya Pak ya. Itulah Pak, maksudnya ternyata untuk berakhlak baik itu sulit Pak. Maksud kita akhlak baik bukan sekedar banyak dipuji oleh orang lain, enggak. Ini kita patokannya akhlak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau definisi akhlak baik di sesama manusia itu gampang Pak. Senyum apa itu sudah akhlak baik, meskipun tidak sholat, tidak haji, tidak umroh, tidak puasa Ramadan, tidak membayar zakat, itu yang penting senyum sudah langsung akhlak baik. Kita ingin mempelajari bagaimana kita berakhlak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita berakhlak baik tujuannya agar mendapatkan ridho Allah, bukan sekedar pujian manusia. Hadis yang ketiga ini, la taghdab, jangan marah atau jangan mudah marah. Karena betapa sering emosi sesaat itu menghasilkan penyesalan yang luar biasa. Emosi sesaat menghasilkan penyesalan yang luar biasa. Ketika seseorang emosi, dia tidak terkontrol kata-katanya, perbuatannya tidak terkontrol. Ketika dia sudah sadar, nyesel. Korban istrinya, korban anaknya, korban keluarganya nanti. Makanya ketika seorang datang kepada Nabi SAW, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ausini, berikanlah aku nasihat. Nabi mengatakan, la taghdab, jangan mudah marah. Kenapa Nabi mengatakan ini? Karena Nabi tahu dampak buruk dari mudah marah itu seperti apa. Ya. Seringkali memarahi anak habis-habisan, memarahi istri, memarahi keluarga habis-habisan. Setelah itu kita nyesel. Ya. Tapi penyesalan kita ternyata tidak mengobati perasaan si anak atau keluarga kita. Makanya ketika kita marah, rubah posisi, Pak. Rubah posisi atau berwudu, tenangkan diri, berusaha tenangkan diri. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, marah itu lebih baik diluapkan Ustaz daripada jadi penyakit. Ini kaidah yang benar atau salah? Nah, karena memang kan orang itu berdosa semuanya gara-gara mulut emang. Kalau nggak salah makan ya salah ngomong. Semua penyakit itu rata-rata dari lisan, mulut. Salah makan ya salah ngomong. Perintah Nabi kita, la taghdab, jangan marah. Artinya pendam. Marah kita pendam. Seandainya kita menyesal karena diam, itu lebih baik daripada kita menyesal karena berbicara. Sama-sama sakit memang. Cuma nanti efek kedepannya, manfaat kedepannya insya Allah lebih baik di diam. Ini hadis yang ketiga. Minimal kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian hadis yang keempat, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Seorang mukmin mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Kita memperlakukan orang lain sebaik kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Saya ulangi, kita memperlakukan orang lain sebaik kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Dan ini menumbuhkan jiwa sosial kita ya. Empati, simpati kita, memposisikan diri dengan posisi orang lain. Menjaga perasaan orang lain, termasuk dengan lisan atau sikap atau perbuatan kita.
tidak dengki dan hasad kepada orang lain. Tidak dengki dan hasad kepada orang lain. Ketika saudara kita mendapatkan nikmat lebih, rizki lebih, maka kita senang, kita bahagia. Jangan hasad. Jangan kita hasad, karena setiap orang sudah dijatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Ini 4 hadis yang merupakan muara dari akhlak yang baik, muara dari akhlak yang baik. Dan akhlak itu ada yang jibilli itu bawaan. Artinya ketika orang tuanya sifatnya baik, dia turunannya memang baik. Ada yang muktasab. Ada yang muktasab. Muktasab itu apa? Dipelajari, diusahakan. Ada yang jibilli, ada yang memang dari keturunan orang-orang yang ramah, orang yang suka senyum. Itu jibilli. Itu turunannya memang dia ramah seperti itu. Ada yang muktasab, akhlak yang diupayakan, diusahakan, dipelajari, diamalkan. Jadi jangan ada yang bilang, antum kenapa suka marah-marah, berkata kotor? Ya Allah Ustaz, udah turunan Ustaz. Enggak boleh seperti ini. Ayah saya, kakek saya, buyut saya sama ini semuanya emang kayak gini Ustaz. Enggak boleh. Kita harus mengusahakan akhlak yang baik tanpa mengkambing hitamkan keturunan, keluarga atau apa. Kenapa antum seperti ini ya akhi? Kenapa suka seperti ini? Walau Ustaz, turunan Ustaz. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau boleh beralasan seperti ini untuk tidak berbuat baik, memperbaiki diri, Ikrimah bin Abu Jahal tidak akan. Siapa Ikrimah bin Abu Jahal? Seorang sahabat atau musuh? Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat atau musuh? Awalnya musuh, kemudian masuk Islam. Apakah Ikrimah mengatakan, wahai Ikrimah masuk Islam? Waduh, turunan enggak bisa ya. Tidak bisa. Setiap orang mengusahakan perbaikan diri, perbaikan akhlak. Seandainya seluruh keluarganya tidak baik apa? Dia harus memutus mata rantai keburukan itu agar anak-anaknya baik. Jangan disambung, Pak. Ya, yang diriwayatkan itu hadis, bukan akhlak buruk. Ya. Jangan disambung. Beberapa orang tidak mau berubah gara-gara dengan alasan seperti itu. Saya sudah turunan memang seperti ini Ustaz, mudah marah. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi jawabannya? Belajar. Kita belajar mengusahakan perbaikan diri. Makanya dijelaskan di sini, sesungguhnya akhlak itu seperti rizki. Allah yang memberikannya. Oleh karena itu, ada beberapa hadis yang merupakan riwayat doa-doa Nabi SAW meminta akhlak yang baik kepada Allah. Di antaranya adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah aku hidayah berupa akhlak yang baik. Hanya Engkaulah yang mampu memberiku hidayah akhlak yang baik. Wasrif anni sayyi'aha. Hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang mampu menghindarkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kemudian dalam riwayat yang lain, doa Nabi SAW meminta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, buruknya perbuatanku, buruknya hawa nafsuku,
dan buruknya segala penyakit. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Aku berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, buruknya perbuatan, buruknya hawa nafsu, dan buruknya segala penyakit. Beberapa hadis yang diriwayatkan tentang doa Nabi meminta akhlak yang baik. Jadi akhlak itu pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita usahakan. Kita usahakan dengan belajar. Belajar. Tidak ada istilah saya memang turunan seperti ini, Ustaz. Tidak ada. Semua orang berhak atau wajib memperbaiki akhlaknya. Ketika kita menyebutkan akhlak, maka jangan lupa tidak hanya akhlak kepada manusia, tapi 3 jenis muamalah atau akhlak yang sudah kita pelajari. Yang pertama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada diri sendiri, kemudian akhlak kita kepada orang lain. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan tidak apa-apa enggak sholat, yang penting akhlaknya baik. Ya. Cukup seseorang dikatakan akhlaknya buruk ketika dia berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia ramah kepada semua orang, baik kepada semua orang, berakhlak baik kepada semua orang, suka memberi, suka membantu, tapi dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa Ramadan, maka cukup dia dikatakan tidak berakhlak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama di antaranya Al Hasan Al Basri mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Artinya apa? Kalau kita merasa kok setiap hari bertengkar sama istri, kok setiap hari ada masalah dengan anak, kok setiap hari ada masalah di tempat kerja, yang bermasalah adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, pasti Allah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, termasuk istri dan anak-anak kita. Makanya barangkali ikhwah yang merasa setiap hari, Ustadz kok setiap hari saya bertengkar dengan istri, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan mertua, bertengkar dengan tetangga, itu sebabnya satu, Pak. Hubungan kita dengan Allah itu renggang, tidak baik. Sehingga hubungan dengan manusia pun tidak baik. Kita yang memperbaiki hubungan dengan Allah, insya Allah pasti baik hubungan kita dengan istri dan anak-anak dan keluarga kita. Sudah masuk waktu. Baik, kita azan dulu. Azan. Silakan.
lanjut sebentar atau gimana? Lanjut sebentar. Hah? Kita lanjutkan sedikit, bahwasanya semua akhlak yang kita bicarakan terkait akhlak kita kepada Allah, kemudian diri sendiri dan kepada orang lain, dan kita telah menyebutkan bahwa akhlak itu ada yang jibilli, ada yang bawaan memang dari didikan keluarga dan keturunannya orang-orang baik. Kemudian ada yang muktasab, ada yang diusahakan. Dia di tengah-tengah keluarga yang barangkali kurang memahami agama dan dia mengusahakan akhlak baik itu untuk kebaikan maslahat anak keturunannya. Maka semua yang menjadi poros atau akar terbentuknya akhlak baik berasal dari amalan hati. Ya, amalan hati. Baik itu keikhlasan kita, kemudian ketulusan kita kepada Allah, kejujuran kita, amalan hati yang terpenting. Ya, di antara bentuk amalan hati itu keikhlasan, kejujuran, kemudian sifat malu, itu amalan hati. Karena amalan hati yang menentukan baik dan buruknya kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan fisik, maka ini rata-rata semuanya sama. Contoh, kita contohkan, misalnya Pak Ahmad sholat 2 rakaat sunnah. Kemudian Pak siapa lagi? Pak Lukman sholat 2 rakaat sunnah. Gerakannya sama, bacaannya sama, ruku dan sujudnya sama. Ini 2 amalan sama ya. Apakah secara otomatis menghasilkan pahala yang sama? Tidak. Itu tergantung amalan hatinya. Makanya 2 amalan atau 1 amalan yang sama dilakukan oleh 2 orang tidak secara otomatis menghasilkan pahala yang sama. Pak Lukman bersedekah 1 juta. Pak Ahmad bersedekah 500.000. Apakah otomatis yang bersedekah 1 juta lebih banyak pahalanya? Tidak. Kenapa? Yang Allah lihat nanti adalah kualitas amalan hatinya. Ada orang yang belajar akhlak, tapi di hatinya apa? Terbetik agar saya dipuji oleh orang lain, agar saya terkenal, agar saya mendapatkan jabatan, agar saya. Tidak terbetik di hatinya agar saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan dalam kita mempelajari akhlak pun kita harus menghadirkan kualitas amalan hati yang kuat bahwa kita berakhlak baik untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapapun. Ya. Karena apa? Untuk mendapatkan pujian semua orang tidak ada habisnya, Pak. Tidak ada habisnya. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, sebelum diutus jadi nabi, julukan nabi kita itu apa di kalangan kaum Quraisy? Apa artinya Al-Amin?
Sebelum diutus jadi nabi, beliau dijuluki Al-Amin. Setelah beliau diutus jadi nabi, dijuluki apa? Sahirun Majnun, tukang sihir yang gila. Artinya sebelum beliau diutus menjadi nabi, beliau saleh, orang saleh, tapi untuk dirinya sendiri. Beliau tidak berdakwah. Ketika diutus menjadi nabi, beliau muslih, berdakwah. Tapi resikonya dicela oleh orang lain. Makanya, tapi dengan celaan-celaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya apa? Jangan sampai kita berakhlak baik hanya untuk mendapatkan pujian orang lain. Nabi kita, nabi yang sangat sempurna, sangat imamnya para nabi, mendapatkan julukan sejelek itu dari kaumnya. Kalau kita berharap dipuji oleh semua orang, gak ada habisnya. Makanya kita fokus bagaimana agar Allah ridho kepada kita. Itu cukup. Percuma 1 juta orang memuji kita, tapi Allah murka sama kita. Bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Makanya kita dalam berakhlak baik pun harus kita niatkan ibadah lillahi ta'ala. Jangan sampai terbetik, padahal saya sudah berusaha kok karena itu manusia, tidak punya surga atau neraka. Yang kita fokuskan adalah bagaimana Allah meridhai kita. Sebagai konsekuensi kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Tafadhalu, barangkali ada yang bertanya. Jika saya bisa saya jawab, jika tidak wallahu taala a'lam bishawab. Nah, itu anggapan sebagian kaum muslimin kita itu memang kadang-kadang mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Nah. Seperti pada waktu sholat qobliyah subuh dia sholat lambat, terus setelah itu iqomah. Dia menyelesaikan sholat sampai imam takbiratul ihram. Itu gimana? Kalau imam sudah takbiratul ihram, semua sholat dibatalkan. Kemudian masuk ke sholat fardu. Sholat fardu. Dia pikir dapat 2 pahala, dapat 2 pahala dari sholatnya juga dapat dari sholat jamaah meskipun diselesaikan dan meskipun itu terlambat terlanggar tidak. Ketinggalan. Yang penting ketinggalan 1 rakaat gitu. Oh enggak, kalau iqamah sholat fardu sudah dikumandangkan, semua sholat sunnah itu ditinggalkan. Jadi makanya di beberapa kesempatan Rasulullah itu mentakhfif, meringankan sholat sunnah. Meringankan sholat sunnahnya. Di antaranya kalau kita di posisi iqamah sudah dekat, maka kita ringankan sholat sunnah kita agar mendapatkan pahala qobliyah juga pahala sholat subuh, ya, pahala sholat subuh. Kalau kita merasa iqamah sebentar lagi, kita jangan baca surat Ali Imran, Pak. Baca yang ringan saja. Insya Allah pahalanya sama. Insya Allah pahalanya sama. Dan qobliyah itu insya Allah hanya 2 rakaat ya, hanya 2 rakaat dan bisa diringankan. Nah, Kif? Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau enggak, wallahu taala a'lam bishawab. Tanya, jadi ada seorang yang dia itu kena penyakit tidur lama, dia itu bisa agak berkurang jam tidurnya dengan cara menyuntikkan plasenta manusia sebetulnya itu. Plasenta itu apa? Plasenta kayak hari-hari atau yang menghubungkan bayi dengan induknya. Pertanyaannya? Bolehkah menggunakan itu? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Baik, pertanyaan lain, tafadhalu. Berakhlak baik untuk diri sendiri itu termasuk diantaranya ketika kita jatuh ke dalam dosa, segera memperbaiki diri. Segera memperbaiki diri, jangan
terus-terusan, karena itu menzalimi diri sendiri, Pak. Nanti kita yang rugi, itu berakhlak baik kepada diri sendiri. Jatuh dalam dosa, kita beristighfar, itu termasuk akhlak baik kepada diri sendiri. Wallahu a'lam. Kalau kita bertaubat sebelum meninggal dunia, tapi jangan berniat untuk kembali lagi, Pak ya. Jangan berniat untuk kembali lagi. Bertaubat, taubat nasuha. Karena dosa itu akan berpengaruh pada akhlak istri dan anak-anak kita. Para ulama menjelaskan, aku pernah berdosa dalam satu hari, dalam suatu waktu, kemudian dampak buruk dari dosa itu aku dapati pada hewan ternakku, kata. Hewan ternak pun terdampak dari dosa. Ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, tanah gersang dan kering, tidak turun hujan berapa tahun. Kemudian Nabi Musa mengumpulkan kaumnya, dan beliau beristisqa, meminta hujan, tapi tidak kunjung turun hujan. Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, di antara kaummu yang banyak ini ada satu orang yang bermaksiat dan belum bertaubat, sehingga langit tertahan untuk turun hujan. Kemudian dicari tidak ketemu, akhirnya mengakulah satu orang dan dia beristighfar dan turunlah hujan. Jadi bisa jadi satu orang yang berdosa itu berdampak untuk kita semua. Sebaliknya, bisa jadi satu orang yang beristighfar yang mendapatkan keamanan dari Allah kita semua. Jadi semakin banyak yang beristighfar, insya Allah semakin aman. Ya. Taib, wallahu taala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf barangkali ada yang kalimat yang kurang berkenan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ke toilet dulu ya. Ya. Anji, saya ke toilet.